Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trijaneisi Kurnia Mokoginta. Saya dari program studi pendidikan agama Islam kelas PAI 3A. Baiklah, dalam video kali ini saya akan memaparkan atau menjelaskan materi saya dari mata kuliah Sejarah Peradaban Islam dengan dosen pengampu Bapak Abrari Ilham MPD mengenai Zubair bin Awam. Baik, sekarang kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu mengenal sosok Zubair bin Awam. Siapa Zubair bin Awam itu? Jadi, Zubair bin Awam atau yang memiliki nama lengkap Abu Abdullah Zubair bin Awam bin Huwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay bin Kilab al-Asadi merupakan sepupu, saudara ipar, sekaligus sahabat dari Nabi Muhammad SAW. Zubair lahir pada tahun 594 Masehi. Zubair merupakan keponakan dari ibunda Khadijah. Ayahnya, Awam bin Huwailid, adalah saudara laki-laki sang Ummul Mukminin. Sedangkan ibunya, Syafiyah binti Abdul Muthalib bin Hisham bin Abdi Manaf merupakan bibi dari Rasulullah SAW. Beliau juga masih keturunan kakek buyut Rasulullah yang bernama Qusay bin Kilab. Hubungan kekerabatan sebagai saudara ipar Rasulullah ia dapatkan karena istrinya, Asma binti Abu Bakar As-Siddiq, merupakan saudara kandung dari Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq, istri Rasulullah. Nah teman-teman, Zubair ini juga termasuk dalam golongan 10 orang pertama yang masuk Islam, atau yang biasa disebut dengan As-Sabiqun Awalun. Beliau masuk Islam setelah Abu Bakar. Di antara yang masuk Islam, beliau adalah urutan keempat atau kelima. Ia juga menjadi salah seorang dari 6 orang sahabat yang ditunjuk Umar bin Khattab untuk memilih khalifah penggantinya. Bukan hanya itu, Zubair juga termasuk salah satu sahabat Nabi yang masuk dalam kelompok Mubasyarin bil Jannah atau 10 orang yang mendapat jaminan masuk surga. Zubair turut serta dalam 2 kali hijrah, yaitu ke Habasyah, lalu menikah dengan putri Abu Bakar, Asma binti Abu Bakar, kemudian di Madinah, dan mereka berdua mendapat anugerah putra pertama yang diberi nama Abdullah dan putra kedua Mus'ab. Zubair memiliki 6 orang istri serta anak yang berjumlah 11 orang putra dan 9 orang putri. Baiklah, sekarang kita masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu mengenai mendapat hidayah Islam di usia yang masih muda. Zubair memeluk agama Islam di Mekah saat usianya masih terbilang sangat muda, yaitu pada usia 12 tahun, dan pada riwayat lain mengatakan 8 atau 16 tahun. Setelah ia masuk Islam, orang-orang kafir Quraisy, terutama dari kalangan keluarganya, sangat menentang akan keputusannya itu, terutama pamannya yang bernama Naufal bin Huwailid. Zubair disiksa dan disekap di dalam sebuah dedaunan lipatan tikar yang dipenuhi asap api dengan tujuan membuat napas Zubair menjadi sesak. Hal ini pamannya lakukan agar Zubair kembali menjadi kafir dan memaksa untuk mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi, Zubair memiliki iman yang kuat, bahkan dalam situasi yang tersiksa pun tidak menggoyahkan Zubair dalam membela agama Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, pembahasan ketiga berjudul Zubair sebagai pengawal setia Rasulullah SAW. Zubair merupakan pengawal setia Rasulullah dan dikenal sebagai pahlawan yang gagah berani di medan perang. Ia disegani oleh kawan dan ditakuti oleh lawan. Zubair selalu ikut dalam semua peperangan dengan Rasulullah SAW. Sejak kecil, Zubair sudah sangat ahli dalam menunggang kuda dan seni berperang, serta memiliki banyak keberanian. Hal ini merupakan hasil didikan keras yang diberikan sang ibu. Ahli sejarah mengatakan bahwa pedang pertama yang dihunuskan untuk membela Islam adalah pedang Zubair bin Awam. Kecintaannya kepada Rasulullah dibuktikan melalui dedikasi dan pengorbanannya dalam melindungi Rasulullah dari berbagai ancaman. Pernah suatu ketika tersiar kabar bahwa Nabi telah wafat.
Mendengar berita tersebut, Zubair segera menghunus pedang lalu berkeliling ke kota Mekah untuk memeriksa kebenaran berita tersebut. Jika berita itu benar, maka ia akan menggunakan pedangnya untuk memenggal semua kepala orang-orang Mekah. Hingga akhirnya ketika ia bertemu dengan Rasulullah, Rasulullah menanyakan maksudnya. Ia menceritakan berita yang ia dengar dan menceritakan tekadnya. Maka beliau berdoa agar Zubair selalu diberi kebaikan dan pedangnya selalu diberi kemenangan. Rasulullah SAW bahkan pernah menyatakan kebanggaannya atas perjuangan Zubair. Rasulullah SAW berkata, setiap nabi mempunyai pengikut pendamping yang setia atau hawari, dan hawariku adalah Az-Zubair ibnul Awam. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Sewaktu Rasulullah SAW mempersaudarakan para sahabatnya di Mekah sebelum hijrah, beliau mempersaudarakan Tolha dengan Zubair. Nabi SAW bersabda, Tolha dan Zubair adalah tetanggaku di surga. Baiklah, sekarang akan saya jelaskan beberapa kisah Zubair bin Awam dalam mengikuti peperangan. Yang pertama, pada Perang Badar, Zubair bin Awam bertempur dengan penuh keberanian. Pada saat itu hanya ada 2 kuda, satu ditunggangi oleh Rasulullah SAW dan satu lagi ditunggangi oleh Zubair. Cucu beliau, Hisham bin Urwah meriwayatkan dari ayahnya, Urwah bin Zubair, bahwa Zubair berkata, di Perang Badar, aku berhadapan dengan Ubadah bin Sa'ad al-Ash. Saat itu, ia membawa senjata dan bagian badannya tidak ada yang terlihat kecuali kedua matanya. Aku pun membawa tombak ke arahnya, kemudian menusuk kedua matanya hingga dia mati. Saat itu, aku meletakkan kakiku di atas tubuhnya. Sungguh, susah sekali bagiku untuk menarik tombak itu hingga kedua sudutnya bengkok. Di Perang Yarmuk, Zubair seperti membela diri menjadi banyak orang dan terlihat seperti pasukan tersendiri. Ketika banyak prajuritnya yang lari ketakutan melihat jumlah pasukan Romawi yang begitu banyak, ia berteriak, Allahu Akbar, lalu menyerbu pasukan Romawi sendirian dengan pedangnya. Ia melompat ke depan, membela pasukan musuh yang mendekat ke arahnya. Pedangnya berputar-putar bagaikan kincir menebas tubuh musuh-musuh Islam. Pada Perang Hunain, disebabkan oleh serangan tidak terduga, anak-anak panah yang berasal dari kabilah Hawazin membuat gentarnya 2.000 pasukan muslim yang baru masuk Islam. Ketika Malik bin Auf selaku pemimpin suku Hawazin sedang berdiri di suatu bukit bersama pasukannya untuk memantau keadaan, mereka melihat Zubair sedang menuju bukit. Pemimpin Hawazin tersebut berkata kepada pasukannya bahwa mereka akan melawan Zubair bin Awam dan menyuruh mereka untuk mempersiapkan diri. Ketika Zubair sampai di atas bukit, ia tetap tenang dan langsung menyerang mereka dengan tombak hingga mengosongkan pasukan musuh yang berada di bukit itu. Nah teman-teman, itulah beberapa kisah Zubair bin Awam dalam mengikuti peperangan. Akan tetapi, selain berperang, ia juga sangat ahli dalam bidang bisnis. Ia merupakan pebisnis yang sukses dan juga dermawan. Semua uang dan harta yang ia miliki selalu diinfakkan untuk kepentingan perjuangan Islam. Selanjutnya, pembahasan kita yang terakhir adalah wafatnya sang hawari Rasulullah SAW. Zubair wafat pada bulan Rabiul Awal tahun 36 Hijriah. Saat itu, beliau berusia 66 atau 67 tahun. Pada saat peristiwa Perang Jamal, ia dibunuh oleh Amru bin Jurmus. Ketika Khalifah Ali mendengar kabar bahwa Zubair telah terbunuh, ia berkata, nerakalah bagi pembunuh putra Syafia ini. Dan ketika pedang Zubair ditunjukkan kepada Ali, ia menciumnya, lalu ia menangis dan berkata, demi Allah, sekian lama pedang ini melindungi Nabi dari mara bahayanya. Saat pemakaman Zubair, Khalifah Ali mengatakan, sungguh kedua telingaku ini mendengar Rasulullah SAW bersabda, Talha dan Zubair berjalan di surga. Nah teman-teman, itu dia sepenggal kisah dari Zubair bin Awam. Semoga kita semua dapat mengambil contoh yang baik dari perjuangan Zubair untuk membela Islam. Dan semoga kita semua dapat mengabdikan diri kita di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.
Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.